Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior dengan NIM 220590500416. Baik, adapun maksud dan tujuan dari video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Novan Mulia LCMA. Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi epistemologi dan berikan contohnya. Nah, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Etimologis, istilah epistemologi berasal dari dua kata, yaitu episteme, yaitu pengetahuan, dan logos adalah kata, pikiran, percakapan, teori atau ilmu. Jadi, epistemologi berarti kata, percakapan atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Adapun contoh dari epistemologi adalah contohnya seperti seorang dokter meneliti efektivitas obat paru dengan melakukan uji klinis terhadap sekelompok pasien. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran hasil pengobatan ini merupakan basis pengetahuan empiris. Nah, soal yang kedua, jelaskan definisi ontologi. Berikan contohnya. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Contoh Plato dan dunia ide, Plato mengajukan bahwa ada dua dunia, yaitu dunia nyata atau fisik dan dunia ide atau abstrak. Menurutnya, objek-objek fisik yang kita lihat sehari-hari hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk ide yang sempurna. Jadi, sebuah kursi fisik hanyalah representasi dari konsep kursi yang ideal. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan definisi aksiologi dan contohnya. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Contohnya, pilihan pribadi yang mencerminkan nilai-nilai individu. Misalnya seseorang mungkin memilih menjadi sukarelawan di panti asuhan karena mereka menghargai kebaikan dan pelayanan kepada orang lain, atau mungkin memilih untuk tidak berbohong karena menghargai kejujuran. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan implementasi konkret epistemologi, ontologi, dan aksiologi dalam kehidupan nyata. Pertama, epistemologi. Implementasi konkret dalam metode penelitian ilmiah. Yaitu penelitian ilmiah adalah contoh utama dari implementasi epistemologi, di mana metode ilmiah digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu seperti observasi, di mana observasi mengamati fenomena tertentu di alam. Kemudian ada hipotesis, yaitu mengajukan pertanyaan atau dugaan sementara berdasarkan observasi. Kemudian ada eksperimen, yaitu melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Kemudian ada analisis data, yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk menentukan apakah hipotesis benar atau salah. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen dan analisis data. Adapun contoh dari epistemologi ini yaitu penelitian untuk menemukan vaksin COVID-19 melibatkan observasi virus, pengembangan hipotesis tentang cara kerjanya,
dan uji klinis untuk memastikan efektivitas vaksin. Kemudian yang nomor 2 ada ontologi, yaitu implementasi konkret dalam pengembangan ontologi dalam ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, ontologi digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan informasi secara sistematis, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan web semantik. Adapun langkah-langkahnya yaitu identifikasi entitas, mengidentifikasi berbagai entitas yang relevan dalam domain tertentu. Kemudian ada definisi hubungan, yaitu menentukan bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan satu sama lain. Kemudian ada pengembangan ontologi, yaitu membuat model ontologi yang mencakup entitas dan hubungan mereka. Kemudian yang terakhir ada implementasi, yaitu mengimplementasikan ontologi dalam sistem komputer untuk mengelola dan menginterpretasikan data. Adapun contoh dari ontologi ini yaitu ontologi medis yang mengklasifikasikan berbagai penyakit, gejala, dan pengobatan untuk membantu dalam diagnosis dan perawatan pasien menggunakan sistem AL. Kemudian yang ketiga yaitu ada aksiologi, implementasi konkret dalam etika bisnis. Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip aksiologi dalam konteks bisnis, di mana perusahaan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai etis. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, adanya identifikasi nilai, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai etis yang penting bagi perusahaan seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Kemudian ada pengembangan kebijakan, yaitu mengembangkan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ini. Kemudian ada implementasi kebijakan, yaitu menerapkan kebijakan ini dalam praktik bisnis sehari-hari. Kemudian yang terakhir adanya evaluasi dan penyesuaian, yaitu mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dan menyesuaikannya jika perlu. Adapun contoh dari aksiologi ini adalah dalam sebuah perusahaan memilih untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan meskipun harganya lebih tinggi karena menghargai kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, adapun kesimpulan dari tiga tadi itu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, epistemologi ini membantu kita memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan melalui metode ilmiah dan penelitian. Kemudian yang kedua tadi adanya ontologi, yaitu ontologi ini memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan dan memahami struktur realitas, baik dalam konteks filosofis maupun praktis seperti ilmu komputer. Kemudian yang ketiga adanya aksiologi ini menuntun kita untuk membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai etis dan estetis baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu apa manfaat belajar filsafat yang kamu rasakan? Belajar filsafat dapat mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan mengajarkan kita menganalisis argumen secara logis. Kemudian, filsafat mengajarkan kita dalam pemahaman etika dan moral lebih mendalam lagi. Pertanyaan yang keenam, menurutmu sejauh mana filsafat bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia? Berikan contohnya. Manfaat dari filsafat ini yaitu filsafat dapat membantu individu untuk menganalisis masalah secara logis dan sistematis. Nah, adapun contohnya itu seperti seorang ilmuwan yang menggunakan metode filosofis untuk memastikan bahwa eksperimennya bebas dari bias dan kesalahan logis, sehingga hasil penelitiannya lebih dapat diandalkan. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang ketujuh,
mengenai tentang jelaskan keterkaitan agamamu dengan filsafat. Apakah permasalahan agama dapat diselesaikan dengan metode filsafat? Kaitan antara agama Islam dengan filsafat melibatkan berbagai aspek yang meliputi interpretasi, analisis, dan konsep-konsep filsafat dalam konteks keagamaan filsafat. Dengan pendekatannya yang rasional dan kritis, dapat membantu dalam merumuskan pemahaman yang lebih dalam terhadap doktrin-doktrin agama, serta dalam memecahkan dilema atau perbedaan interpretasi dalam teks-teks suci. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.